Selamat siang Pak Andi, perkenalkan nama saya Vin Audrey dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi magang saya selama ini. Jadi sekarang saya tuh, kemarin Pak, maksudnya saya magang di PT Arta Boga Cemerlang, tepatnya di Depo Mojokerto Jombang, dan ini dimulai dari 1 September hingga 19 Desember 2025. Nah, selama di sana saya tuh kayak berada di bidang penjualan, dan untuk insight yang saya dapatkan sama saya magang itu banyak banget Pak. Yang pertama, jadi kayak kalau di dunia magang atau dunia kerja itu beda banget sama realita kayak kehidupan kita di kampus. Kalau di kampus kan masih bisa menunda, nggak langsung ngerjain tugas kan Pak. Jadi kayak biasanya nunggu deadline. Tapi kalau di sini ada tugas apapun itu harus segera dikerjakan, dan juga kita tuh lebih nggak boleh ceroboh. Jadi kayak harus cepat dan harus benar juga. Terus di sini tuh kayak saya juga melihat ke SM saya dan atasan saya kayak cara menjadi pemimpin yang baik, karena kan saya tuh merasa saya tuh kurang bisa gitu loh Pak untuk nge-handle satu tim. Tapi di sini tuh kayak saya juga diberikan kesempatan sebagai tim leader motoris. Jadi kayak di sini tuh saya yang handle buat muanya tentang motoris. Jadi kayak di situ saya juga bisa belajar juga buat gimana caranya mereka tuh bisa ngerti dan juga ngelakuin apa yang kita minta gitu. Lalu juga saya juga belajar dari communication skill, kayak saya belajar bagaimana cara penyampaian ke tim itu seperti apa. Kayak misalnya kan kayak saya tuh sering melakukan briefing. Nah, biasanya sehari sebelumnya tuh saya selalu menyiapkan list apa saja yang akan saya omongkan supaya semua yang ingin saya sampaikan itu bisa tersampaikan di hari itu ketika briefing. Dan semisal ada pertanyaan, saya tuh juga jadi bisa menguasai dan bisa menjawab mereka karena saya juga sudah paham gitu Pak. Lalu juga di sini tuh kan karena di bidang penjualan tuh kayak bener-bener turun langsung ke lapangan, kayak ke toko-toko atau ke SPG. Di sini tuh kayak saya tuh belajar kayak ternyata tipikal orang itu bener-bener banyak, dan nggak semua orang itu kayak sesuai sama yang kita inginkan. Banyak banget juga pasti masalah yang akan terjadi. Misalnya kayak dari komplainan toko, lalu juga masukan apa, lalu juga masalah apa. Kayak misal belum lagi tokonya ngomel kayak masalah BS, masalah harga yang nggak cocok dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita tuh harus kayak belajar tenang juga, cara untuk solve problem itu seperti apa. Jadi kayak di sini ya kita juga harus pinter-pinter gitu loh Pak untuk ngelakuin negosiasi sama penyampaiannya kita ke orang lain gitu. Terus kan juga saya kan juga handle SPPG Pak. Di situ juga bener-bener banyak gitu loh Pak, sebenarnya masalah yang tidak terpikirkan akan ada itu muncul gitu. Jadi misalnya kayak dari ada pembayarannya itu yang nggak sesuai sama perjanjian, lalu juga ada yang kayak tiba-tiba barangnya kosong padahal sudah janjiin barangnya, kayak tiba-tiba diketik oleh sales lain. Terus juga ada juga yang SPG yang minta persenan kayak buat keuntungannya dia sendiri dan lain-lain. Menurut saya itu sangat menambah wawasan baru gitu loh Pak, karena kalau misalnya saya juga di kantor terus, saya tuh juga nggak akan tahu kalau misalnya masalah yang muncul itu benar-benar sebanyak itu. Tapi di sini tuh kayak karena saya juga punya atasan, punya SM, saya tuh juga sering kali untuk belajar tukar pikiran gitu. Tapi yang paling penting tuh menurut saya tuh kayak harus kalem sih Pak. Terus ya di sini kayak saya juga belajar kayak nyampein langsung kayak semacam program, lalu juga informasi apa ke toko. Lalu juga kalau misalnya sebelum datang ke toko saya juga siapkan juga betul kayak tentang harganya, isinya berapa, barangnya apa, lalu juga nilai jualnya kayak gimana, apakah ini cocok untuk lebaran, untuk hajatan, kayak gitu-gitu. Karena kalau di bidang penjualan ini Pak, yang paling penting itu menurut saya product knowledge-nya. Karena kalau misalnya kita udah benar-benar paham sama produk yang kita jual, maka kita tuh bisa dengan pede jelasin dan meyakinkan ke pelanggan kita tersebut gitu Pak. Oh, terus kayak hal yang menurut saya cukup wow itu kayak cara kerjanya. Kalau di sini tuh kalau saya lihat kayak misalnya saya ikut Jimit atau dengar-dengar kayak atasannya saya lagi, itu tuh kayak bener-bener kalau di bidang penjualan tuh Pak bener-bener sangat ketat, sangat keras gitu loh Pak. Jadi ya harus siap dengan konsekuensi itu, karena kalau di bidang penjualan pasti mau nggak mau atasan itu pasti mintanya hasil akhir, apakah omset itu grow atau enggak. Terus saya juga yang buat saya nggak nyangka tuh ternyata kayak ketika hari terakhir saya magang itu saya benar-benar sedih itu Pak, karena kalau dari rekan kerjanya, mulai dari atasan saya itu benar-benar baik banget. Apalagi atasan saya itu sebenarnya juga nggak cuma satu Pak, tapi kalau misalnya di tim retail itu ada dua. Jadi ada yang megang di Mojokerto, Jombang, lalu juga tiap divisi itu juga ada. Kalau buat toko grosir ini ada di
AB3, AB2 dan juga AB4. Lalu juga dari segi non penjualan pun kayak supervisor operasional, kasir, admin, lalu juga pengatur rute atau STE, semuanya itu benar-benar baik banget Pak. Bahkan kayak mereka itu selalu membantu aku kalau misalnya saya tuh butuh bantuan atau ada pertanyaan. Lalu juga bahkan mereka tuh juga kayak ngarahin saya gitu loh Pak, kalau misalnya saya tuh harus punya plan dari sekarang buat lulus itu nanti kayak gimana biar nanti tuh nggak bingung gitu. Terus di sini tuh saya juga kayak harus pinter-pinter gitu loh Pak, karena kan saya kan sebagai tim leader motoris ya, kayak strategi apa sih yang bisa saya buat biar omset hariannya itu tercapai target omsetnya. Jadi di sini tuh saya kayak nurunin dulu buat targetnya, tapi kalau misalnya itu sudah konsisten kayak pasti akan saya naikin gitu targetnya. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin ini, strategi ini juga cukup efektif Pak, karena pada bulan ini omsetnya juga mengalami peningkatan. Saran atau evaluasi bagi perusahaan itu ya sebenarnya udah saya tulis sih Pak di paper. Jadi kayak lebih ke peningkatan efisiensi operasionalnya aja sih Pak, biar nggak terlalu siang berangkatnya, dan juga kalau misalnya sore itu bisa balik lebih cepat juga buat muat barang dan lain-lain. Jadi kayak waktu itu lebih nggak terbuang gitu. Lalu juga misal bisa dibuat juga kayak strategi diskon atau promo buat motoris, karena kalau dari yang saya lihat motoris itu juga susah untuk mencapai target omset harian karena nggak ada iming-iming juga dari perusahaan ke toko itu tersebut gitu. Terima kasih Pak.